Kalian sudah tahu belum bagaimana Nabi Sulaiman bisa kaya? Apakah kekayaannya tiba-tiba ada atau bagaimana? Simak penjelasan berikut, tonton sampai selesai agar tidak sesat. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab, Injil, Nabi Sulaiman dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaannya hingga hari kiamat tiba nanti. Para arkeolog telah menemukan situs peninggalan sejarah Islam yang mengungkap total kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Profesor R.S. bin Yofes, seorang profesor dari Tel Aviv University, seorang peneliti, ia menyatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun US dollar apabila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar saat ini. Apabila dirupiahkan, maka nilainya setara dengan 32.891.870 triliun rupiah. Nilai itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada total kekayaan negara Indonesia yang hanya mencapai 11.454 triliun rupiah. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki beberapa mukjizat, di antaranya adalah dapat berbicara dengan bahasa binatang. Beliau dapat memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Beliau juga dapat mengendalikan besar kecilnya tekanan angin dan dapat mengatur ke arah mana angin akan berhembus. Sehingga dengan itu, Nabi Sulaiman dapat memanfaatkan angin sebagai kendaraannya dan juga kendaraan tentaranya. Nabi Sulaiman juga bisa melunakkan besi dan membentuknya menjadi pakaian perang yang anti tusukan senjata tajam. Nabi Sulaiman memimpin para jin. Mereka tunduk dan patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu sobat, setan dan iblis laknatullah yang merupakan makhluk pembangkang dapat dibuat tunduk, bertekuk lutut pada perintah-perintah Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa melakukan teleportasi, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Peristiwa tersebut dibuktikan dengan pemindahan singgasana Ratu Balqis atas perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman diberkahi kecerdasan yang luar biasa untuk menyatupadukan segenap kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ia mengelola dan membawa kerajaannya menjadi kekuatan raksasa yang tak terkalahkan di masanya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki tentara, Nabi Sulaiman adalah tentara terkuat di bumi tanpa ada yang menandinginya. Pertanyaan mendasar yang muncul kali ini adalah, dari mana sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, simak video ini sampai akhir ya sobat. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 15-16. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Sulaiman telah mewarisi Daud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta. Karena para nabi tidak mewariskan harta, sebab peninggalan mereka, harta para nabi menjadi sedekah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, dan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi tidak mewariskan. Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dari Nabi Daud. Ini adalah hal yang jelas.
Allah telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel. Begitu juga Allah telah memberinya kekuasaan, kerajaan, sehingga ia menjadi pemimpin Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat telah berpindah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud sebenarnya adalah seorang pengembala kambing yang sangat miskin. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, ia menjadi komandan pasukan yang tiada tanding. Nabi Daud alaihissalam mengetahui bahwa kekuatan hakiki yang mengatur alam semesta adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Daud mengulurkan tangannya dan memegang potongan batu, lalu beliau melemparkannya dengan ketapelnya ke arah Jalut. Kepala Jalut retak dan ambruk menghantam tanah. Ini sebagai bentuk demonstrasi kekuatan darinya. Kehadiran Nabi Daud mengubah pasukan Bani Israel, di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh, maka kini keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Di masa hidupnya, Nabi Daud alaihissalam mengalami peperangan yang sangat banyak, tapi Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci tentang hal itu. Al-Quran adalah kitab dakwah di jalan Allah, bukan kitab sejarah. Al-Quran hanya menceritakan di dalam Al-Quran surat ayat 20. Dan kami kuatkan kerajaan Daud. Ayat tersebut berarti bahwa Nabi Daud belum pernah terkalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungannya yang Allah berikan kepadanya, juga pasukan dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan, yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan lain, pasukan-pasukan besar yang ada di bumi pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 10, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Baju besi mungkin akan menjadi masalah dalam benak kita. Ketika orang-orang akan berperang, baju besi cukup mengganggu gerakan mereka. Kita bisa membayangkan ketika ada dua orang berperang, salah satunya dapat bergerak bebas, sementara yang lain tidak leluasa bergerak karena tertahan dengan pakaiannya. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Daud dapat melunakkan besi dan membuat baju besi yang ringan, yang mudah untuk digunakan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Daud dan tentaranya. Kemajuan itu kemudian diajarkan, diwariskan, dan dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu, atau bahkan mungkin saat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan karunia-Nya kepada Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata."